Sahabat Mancing Daimaru, balik lagi di Diecast Daimaru Podcast. Dan hari ini di Diecast kita hari ini di studio Daimaru Podcast, ini adalah episode yang keempat. Kita kedatangan seorang tamu yang bisa dibilang bener-bener spesial banget. Beliau juga seorang angler, tapi yang lebih penting bukan anglernya, tapi beliau adalah seorang owner, pemilik dari salah satu umpan terkenal di Indonesia, yaitu umpan jempol. Siapa lagi kalau bukan Kang Ito? Nggak terkenal lah, saya belum terkenal lah. Dibanding produk-produk yang lain, saya masih kecil lah. Masih berjuang terus. Masih berjuang. Iya, betul. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman juga gimana kabarnya? Alhamdulillah kita juga semua sehat di Daimaru. Sekedar mengingatkan sebelum berlanjut, ini pandemi belum berakhir, jadi betul. tolong jaga kesehatan dan ikutin prokes pemerintah ya. Betul, ingat itu sahabat Mancing Daimaru. Dan kita berdua juga di sini udah divaksin dan kebetulan saya juga kemarin baru beres PCR, jadi dan hasilnya juga negatif, aman. Iya. Jadi di Diecast hari ini kita bakal ngobrol santai aja, Kang, tentang story-nya Kang Ito, terus hobinya Kang Ito, tentunya mancing atau Enggak, hobi yang lain. hobi saya enggak. Mancing karena terpaksa gitu. Terpaksa mencari bahagia. Oh gitu. iya, boleh. Bahagia karena hobi enak sih, Kang. Ya, Sama kita ntar bakal bahas tentang perjalanan Kang Ito merintis usaha umpan jempol dan yang lainnya, Kang. Apa penting gitu ya? Kayaknya sih banyak yang Nggak penasaran. ada yang menarik gitu. Saya penasaran loh, sumpah. Kita aja penasaran, Kang, jujur. Gitu ya? Iya, kita penasaran banget loh sama Gitu ya? caranya Kang Ito awal-awal mula itu memulai umpan jempol, kayaknya wajib diceritain sih, Kang. Nama asli Kang Ito itu siapa sih, Kang? Ya, kalau kita bicara nama asli, alhamdulillah saya dikasih nama itu. Nama asli saya kan lahir di Jogja. Nama asli saya itu Sumaryono. Kenapa saya pakai nama Kang Ito? Saya jelasin bahwa Kang Ito adalah trademark atau sebuah merek yang saya patenkan. Ito, aslinya adalah Ito. Aslinya adalah Ito. Iya, kenapa pakai Ito? Karena sebuah produk supaya gampang diingat dan nyantol di otak. Itu udah teori marketingnya kan. Jadi saya bilang pertama saya buat umpan itu mereknya Ito. Supaya berkenaan dengan itu. Kalau produsen umpan biasanya kan ke orang Sunda ya. Iya. Sementara saya orang Jawa. Betul. Tapi nggak bawa daerah ya. Enggak. Nah, kebetulan yang buat kan orang Sukabumi, orang Bandung, orang Bogor berkenaan dengan Kang. Makanya supaya naikin itu saya tambahin dari Kang Ito. Dari awalnya Ito aja, Iya, tambahin karena produsennya dari sana. Umpan ikan mas merek Ito, terus saya naikin ke Kang Ito dan itu udah saya patenkan. Oke. Nah sekarang nama saya terkenal dengan Kang Ito. Nama saya aslinya itu Sumaryono. Iya, betul. Malah Kang Itonya yang booming ya? Ya, karena Sumaryono nggak ada apa-apanya. ya gitu ceritanya. Ceritanya jadi nama asli Sumaryono dan berasal dari Jawa karena dari membuat produsennya kebanyakan dari orang Sunda. Ya, akhirnya lah nongol nama Akang di depannya itu. Kang, betul. Oke, keren. Dan Ito sendiri kan bahasa Jepang, saya googling itu tuh artinya dapat. Jadi kalau mancing orang Jepang bilang Ito. Jadi Oh iya, strike. Kalau kita bilang strike. Ya, itu berkenaan dengan mancing, itulah yang saya pakai. Oh, pantes. Gitu ceritanya. Nggak pernah tahu ini, nggak pernah jarang kita ceritakan. Orang-orang nggak ada yang tahu. Orang mikir nama asli Kang Ito nih ya, pasti Ito. Ya kan? Nama aslinya Sumaryono. Iya, betul. Itu dia. Berarti awal pertama bikin umpan itu namanya Ito berarti ya? Betul, umpan Ito. Umpan Ito. Terus muncul jempol itu, saya sempat diskusi sama temen setelah berjalan setahun. Kemudian awalnya saya umpan itu umpan jadi. Umpan jadi. Sekalian ke story ya. Iya. Umpan jadi itu yang siap pakai gitu. Oke. Kayak teman-teman sekarang kan tren pada buat. Nah, itu saya sudah lakukan pada tahun 2006. 2006. Awal mulanya umpan Ito sendiri ini tahun berapa tuh, Kang? 2006. Waktu itu saya ya ceritanya story-nya panjang lah. 2006 saya bikin umpan basah. Cuma kan orientasi saya pada waktu itu saya sudah berpikir nasional. Saya akan terkendala karena kan waktu itu saya aktif di Visi Forum ya. Oh ya. Visi Forum itu kan kalau nggak salah 5 besar forum dunia waktu itu. Kan dulu ada Visi Pon, tapi terakhir saya malah jadi adminnya Visi Laut di Pinuangan. Nanti cerita panjang lah. Cuma
kalau kita bicara bisnis, waktu itu saya berpikir ini harus kalau suatu saat, waktu zaman itu sih suatu saat saya nasional pasti akan bermasalah kalau umpan basah. Umpan basah, kan betul. berkenaan dengan pengiriman waktu yang lama dan sebagainya. Akhirnya 2006 saya berjalan, 2007, 2008 lah baru muncul umpan jempol itu. Umpan jempol itu ada salah satu teman saya yang bilang, kamu buatlah satu merek yang gampang diinget apa, misalnya jempol gitu kan, orang tahu inget ya bilang gitu kan. Dan jempol selalu tamnya bagus. Iya, gitu tam. kan. Iya, Dia ngomong begitu, bilang, ya udah kamu buatin aja lah desainnya gitu. Teman dekat saya sampai sekarang masih dekat, jadi dia buatin nih kurang lebih kayak gini. Ya udah, oke, Z saya pakai. Dan 2007, 2008 muncul lah itu. 2008 umpan jempol mulai muncul. Pertama yang muncul tuh yang reguler, Amis spesial, keju susu sama pandan. 3 itu, tapi saya uji cobanya kurang lebih hampir setahun gitu, 2007 sampai 2008. Saya agak lupa launchingnya. Uji cobanya itu. Uji coba. Nah setelah itu baru berikutnya muncul lagi yang premium dan sebagainya. Itu lebih gampang karena kan udah tahu pertama. Nah itu yang menceritakan story jempol pada awalnya. Pada awalnya. Kita mulai di start 2006, sekarang di 2021. Alhamdulillah udah 15 tahun kita eksis. Dan kita sudah punya hampir agen di seluruh Indonesia. Wah itu paling bener sih. Dalam tenggat waktu yang bisa dibilang sampai sekarang berarti udah hampir 15 tahun itu ya Kang. Hampir 15 tahun. Umpan jempol ada di Indonesia dan distributornya juga udah tersebar di mana-mana. Tapi kalau boleh tahu merata nggak sih Kang pendistribusiannya untuk saat ini? Kalau dibilang merata, kemungkinannya berat. Saya bilang, saya jujur banyak yang masih agak nggak merata karena mungkin ada beberapa mancing itu kan tergantung wilayah ya. Ya betul, itu. Wilayah A ada yang pakai ini, wilayah B pakai ini, itu susah. Tapi kalau dibilang merata, saya bilang berani merata karena dari Aceh kita ada, di Medan kita ada, di Jambi, di Palembang, Sumatera itu udah semua lah ya. Semua provinsi. Keren. Di Jawa semua kota besar ada semua. Terus kemudian di Kalimantan itu ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat kita ada juga. Terus di Sulawesi cuma ada di Makassar sama Manado. Tapi kan kalau kita bicara empang kayak di Sulawesi kan nggak ada kolam. Nggak ada kolam, jarang. Di Manado ada, di Makassar ada, cuma wilayah lain nggak ada. Kayak di Kalimantan Barat saya belum pernah ke Kalimantan Barat karena nggak ada kolam menurut saya. Biasanya kalau fishing deh di sana. Ya karena kan gotnya aja masih banyak ikan. Nah, itu maksudnya. Sana masih kebanyakan kayak orang-orang wild fishing sih kalau di daerah situ. Tapi jujur kalau misalkan Veno sendiri yang udah coba umpan jempol nih Kang buat mancing di kolam atau mancing galat, intinya mancing kolam lah ya gitu kan. Racikannya kan itu banyak, wanginya banyak, aromanya banyak nih sahabat mancing Daimaru. Itu yang desain, itu yang bikin ide dari Kang Ito sendiri kah dengan segitu banyaknya varian? Dan saya infoin, dari semua rasa jempol itu nggak ada yang sama. Ya itu yang paling benar. Makanya segitu banyaknya varian, semua rasa beda-beda, semua wanginya pun beda. Tapi kan nggak gampang itu Kang, maksudnya cara milihnya gitu, aroma segala macem. Kan kebanyakan ya, mohon maaf, produk di luar itu satu merek gitu. Satu merek. Sekian rasa, itu aromanya sama, cuma ditulis ya beda. Jempol saya berani garansi semuanya beda. 100% itu beda. Semuanya beda, betul Kang. Aku udah pakai semuanya dan semuanya beda, wanginya, rasanya juga beda. Nggak dimakan ya, maksudnya kita cium nih itu beda banget. Nah itu 100% dari saya. 100% dari saya. Dari hasil tester saya mancing tiap hari, dari hasil feeling saya dan kemudian tren mancing, daripada itu saya ikutin terus. Karena kan saya keliling nih, tidak hanya ke Sumatera, ke Pekanbaru, ke Riau, kemana saya ikut mancing mereka. Kebiasaan mereka mancing pakai apa, terus kemudian saya coba cari, pakai ini, pakai ini. Nah itu kadang-kadang saya ciptakan ada produk yang ini untuk Sumatera, ini untuk Jawa, ini untuk ini. Jadi Kang itu benar-benar yang eksplor ke daerah, memang mencoba wangi umpan di sana tuh apa yang dipakai oleh orang-orang sana. Sebetulnya saya tidak mencoba, cuma saya mengamati mereka, karakter mereka seperti apa,
Terus kemudian saya agak ada feeling, oh kayak gini. Nah itu yang sulit mengkomposisikan umpan supaya umpan saya itu bisa diterima seluruh wilayah Indonesia. Itu yang sulit karena banyak ya, mohon maaf, merek yang terkenal banget di Jawa tapi di Sumatera dong. Nggak jalan. Di sana naik, di sini nggak ada. Karena air pun beda kan biasanya kan. Sebetulnya kalau saya bilang bukan karena air. Bukan karena ya, kalau kita diskusi bukan masalah air. Ini kalau masalah teknis saya contoh ya. Iya. Saya ada namanya umpan sedeng. Iya. Itu famous banget. Itu terkenal. Itu keren. Tanya ya. Saya mulai dari Aceh saya pakai umpan sedeng. Di Padang saya pakai umpan sedeng. Di Riau saya pakai umpan. Sumatera semua sampai ke Lampung, Bengkulu saya pakai umpan sedeng. Ada video-videonya. Dan itu dapat semua. Kemudian di Jawa dari ujung sampai ujung saya pakai umpan sedeng. Di Surabaya, di Jawa Timur, di Kediri, di mana saya pakai umpan sedeng. Kalimantan, Samarinda, Balikpapan, kemudian di Banjarmasin, semua pakai umpan sedeng. Terakhir saya tes di Manado, saya jadi artis. Saya buktiin makannya di situ, buatnya di situ, umpan sedeng gitu kan. Di Manado jadi artis. Saya dapat 18 ekor itu, orang nggak pernah mancing dapat sebanyak itu. Karena kan kalau di daerah pelepasan ikan itu kan sedikit gitu kan. Saya dapat pelepasan ekor. Ya kan kalau kita mancing paling lepas kilo. Sedangkan di luar itu ikannya kalau kecil nggak mau mancing. Contoh di Jambi misalnya. Di Jambi itu ikan paling kecil 8 on 9 on. Kalau kita mancing harian sekilo. Sekilo ya cuma satu ikan. Satu ekor kan? Iya. Nah di Jambi itu lapaknya kira-kira 200 lapak. 200? 200. Paling sedikit 150 lapak. Ikan yang dilepas berapa? 200 lapak ya seorang 1 kilo ya 200 dong. 200 kilo. Bayangin seberapa gede, seberapa, dan kita fight. Begitu kita strike satu berarti kita ikan kita. Iya. Nah, itu. Jadi 50% itu mereka nggak dapat ikan. 18. Tapi jujur emang umpan sedeng itu adalah umpan yang bisa dibikin dadakan dan sampai sekarang umpan yang masih keren sih. Sampai sekarang pun Veno kalau mancing itu masih mancing ikan mas nih, itu masih selalu pakai umpan sedeng. Jujur aja. Karena Jempol punya ide bahwa saya pengen semuanya simple dan semuanya murah. Apalagi tren mancing sekarang, mohon maaf ya, tiketnya kita bisa bilang jutaan, kemudian umpannya sendiri bisa minimal 500 sampai 1 juta kalau orang mau main. Nah, saya Jempol mengusung menyajikan umpan kita itu untuk ke arah yang simple, yang orang bisa 20.000, 15.000 langsung mancing. Iya, dan emang harganya juga terjangkau, itu yang heran. Betul. Apalagi jujur untuk bikin umpan sedeng pun nggak akan nyampe 20.000 sih sebenarnya. Jadi telur asin 2, keju anggaplah 4.000, 8.000, keju 5.000, 13, sama kroto sih yang paling mahal. Tapi kroto itu fleksibel. Tapi banyak teman-teman yang nggak pakai kroto, sekarang dipakai umpan sutel itu. Oh iya. Karena kan lagi tren mancing sutel. Itu pakai itu tuh bagus banget. Jadi nggak usah pakai kroto. Buat galapung itu bocoran ya. Dapat bocoran umpan lagi tuh kan. dari salah satu ownernya umpan Jempol langsung dikasih bocoran umpan tuh. Bayangin tuh. Kapan lagi? Tapi emang mendunia sih, maksudnya bukan mendunia, mengendonesiakan umpan sedeng sendiri itu jujur kalau misalnya kita lihat di YouTube, di YouTube-nya Kang Ito juga ada cara ngeracik umpan sedeng. Itu view-nya juga gila. Bahkan kalau misalnya sahabat mancing Daimaru coba searching di YouTube nih Kang, umpan sedeng. Lebih daripada 50 orang yang re-upload. Itu banyak banget. Berarti 15 tahun dengan umpan Jempol ini dan sekarang ada produk terbaru juga yang nongol kan ya? Ya, tahun lalu saya melepas bikin amisan. Oh ya, amisan. Amisan kalau pada umumnya kan deho, tuna gitu kan. Saya kalau tuna kita udah buat 3 tahun yang lalu sudah pakai pouch. Jadi saya berpikir kalau pakai kaleng kan susah, harganya lumayan mahal. Akhirnya saya berpikir gimana bikin amisan pakai pouch. Dan awet? Saya 2 tahun. 2 tahun belajar. Jadi awalnya kita mau proses dingin dengan tanpa mesin dan sebagainya. Saya kerja sama anak kuliah S2 Pakan di Malang. Masih ingat saya. Coba selama 6 bulan, ternyata nggak berhasil. Terus akhirnya dibilang proses pengawetan ikan itu caranya
cuma ada 3. Oh, proses pengawatan ikan. Jadi kamu nggak bisa lari dari situ. Dan 3 itu harus diikutin pokoknya. Nah, pertama dengan cara diasap atau dijemur kering, ya Asap, itu bisa awet. itu Jadi awet, ikannya ya. kering kan, Ya, kering sampai tahunan. Iya, betul. Yang kedua dengan cara storage, cold storage. Cold storage, ya, Itu tempat dingin. minus 21 derajat, ikan bisa 6 bulan. Minus 21 derajat. Ya, Wih. saya lakukan itu. Yang ketiga dengan cara pengawatan sterilisasi. Oh ya, sterilisasi. Nah, lu mau ikutin yang mana? Di luar dari prosedur itu nggak bakal bisa awet. Oke. Kalau kita keringkan jadi ikan asin, nggak Ya. bisa dipakai buat mancing. Nggak mungkin, ya. kan? Kalau pakai cold storage itu fresh, tapi kita nggak bisa distribusi Indonesia. Seberapa Ya, mahal? karena Padahal harus target pula. kita murah, gitu kan. Nah, yang terakhir dengan pengawatan sterilisasi. Akhirnya saya diskusi, siapa sih yang bisa sterilisasi pemain di Indonesia itu? Ya pasti perusahaan-perusahaan besar yang bisa, yang punya food company kan, makanan-makanan itu sulit nyarinya. Nah, sempat saya googling, kemudian nyari, kemudian dapatlah pemain terbesar yang masuk Indonesia yang paling murah gila-gilaan, Whiskas. Bayangkan, Whiskas makanan kucing itu kan fresh, ikan fresh, bisa awet, harganya goceng. Iya, betul. Gue nggak habis pikir gitu loh, gimana caranya gitu kan. Akhirnya saya cari, kemudian saya pergi ke daerah, kemudian dikenalin yang produsen kaleng, produsen tuna kaleng itu. Saya ajak ngobrol, bisa nggak bikin pouch kayak gini, dia bilang bisa. Terus caranya, cuma saya nggak punya mesinnya untuk sterilisasinya. Oh, seperti apa sih harganya? Ya seperti apa mesinnya gini, harganya berapa gitu. Saya tanya, kalau nanti ya kalau mau beliin nggak apa-apa, beliin aja, nanti taruh di sini. Berapa harganya? 1 miliar. 1 miliar katanya. Oke. 1 miliar. Oke lah, saya udah meeting sama direkturnya, sama marketingnya semua di pabrik di Banyuwangi. Saya balik Jakarta, ngobrol tak. Besok lagi saya telepon, saya minta nomor rekening dong. Hah? Saya minta nomor rekening mereka, hari itu juga saya transfer. 1 M, Kang? 1 miliar. Langsung, Kang? Langsung. Saya nggak bohong. Gue panik lu. Itu mesin pengawetnya itu untuk bikin mesinnya itu satu total 1,1 sama instalasi semua. Sama instalasi semua. Nah, akhirnya pabrik itu bingung. Serius Pak, katanya. Memang kapasitas umpan buat mancing itu berapa besar gitu? Iya. Saya waktu itu nggak pernah pikirin. Yang penting kepuasan batin saya tercapai bahwa saya bisa produksi pouch. Pouch untuk amisan itu sendiri. Setelah mesin, mereka instalasi 3 bulan, satu lagi kendala datang. Nih, apalagi segala pouch itu, pouch aluminium foil itu, tidak semuanya bisa dipanaskan sampai 121 derajat, rata-rata pecah. Oh alah. Itu teknologi mereka lagi. kebanyakan menggunakan kaleng. Ya, karena investasinya tinggi. Googling sana sini, akhirnya dapat satu perusahaan di Indonesia yang bisa cuma 2. Ini info dari supplier saya. Satu TE Nippon, perusahaan Jepang ada di Pulau Gadung. Satu lagi Pura. PT Pura itu yang buat cetak uang itu. Adanya di Kudus. Nah itu saya dapat info dari kolega saya di Malaysia. Awalnya saya mau cetak di Malaysia. Aduh, jauh banget ke Malaysia. Ya karena masalahnya macam-macam lah pada zaman itu. Nah itu nyari itu juga. Dan investasi packagingnya di awal ada minimum kan? Iya, pasti ada minimum. Pasti ada bisa minimum. ngebayangin dong. Iya, perusahaan besar pasti ada minimum kuantitinya. Saya perusahaan yang kecil gurem gitu mau maju malu. Tapi akhirnya minta tolong deh, saya bilang minimumnya berapa? Dikasih minimum berapa? Total hampir 300. Wow. 300 juta buat packaging doang. Buat packaging doang kan? Iya. Wow. Nah udah saya pesan. 1,1 packaging 300, 1,4. Itu Oke. iya. Kita produksi belum nggak tahu akan kemana. Kita bicara ikannya. Iya. 1 kali produksi pabrik itu minimum 12 ton. 12 ton. Ya, baru dikerjain sama dia. Saya nggak kepikir sebelumnya. Dan emang oke. 12 ton untuk mulai mau produksi. Iya. Bisa kebayangkan? Waduh. Wow. 1 kilonya ikan tuna yang sudah di set itu tinggal dagingnya 50.000 kali 12 ton berapa? Iya.
Iya, segitunya loh itu. Nah ini saya bongkar di sini loh, saya jarang sekali ngomong masalah ini ke sini. Tapi ini sebagai gambaran motivasi bahwa kita bisnis tidak boleh main-main. Setuju. Kalau kita bicara market bisnisnya kan. Nah kemudian sudah berjalan setahun, ya alhamdulillah Allah tolong saya bahwa pada tahun pertama kita bisa menjual hampir 200.000 pouch. Tinggal kali aja 10.000 kali 200.000. 200.000 pouch dalam waktu satu tahun kali 10.000 berapa itu? 2M. 2M. Nolnya sampai Noh. Ini itu gara-gara udah terlalu. Itu yang invest saya dalam 1 tahun, ya ada feedbacknya lah kurang-kurang setelah tahun kedua ketiga. Nah masih berlanjut lagi setelah perusahaannya itu agak bermasalah, ada beberapa manajernya keluar, teknisinya keluar, pusing kan saya karena kalau masih. Terus suatu saat ketemu, Pak, saya nggak kerja di situ lagi. Terus yang ngurusin saya punya siapa dong, gitu kan? Kita buat sendiri aja, Pak. Emang bisa, saya bilang gitu kan? Wah, bisa Pak. Akhirnya, ya udah, cari mesin lah skala rumahan atau skala pabrik nih hitungannya nih? Bukan skala, istilahnya skala lab. Wah. Jadi kita beli skala lab untuk laboratorium itu seberapa gitu. Akhirnya googling dapat lah pas awal pandemi kemarin. Saya itu orang paling gila ya. Awal pandemi orang lagi susah-susahnya lagi lockdown semua itu. Dan Kang Ito bikin itu. Saya moving cari. Akhirnya dapat skala skala lab sehari cuma 2.000 piece. Sehari bisa produksi 2.000 piece pouch. Iya. Cuma maksimal segitu. Dan investasinya nggak terlalu besar. Saya akhirnya sewa lahan 800 meter di Banyuwangi. Dan ada beberapa karyawan di bulan itu. Saya mulai di bulan Juni tahun lalu. Juni 2020 ya? Ya. Jadi itu udah setahun. Banyak itu. Udah setahun sudah berjalan dengan bagus sudah. Karena kan pengalaman dari sebelumnya macam-macam sekarang udah berjalan. Mantap. Alhamdulillah. Niat awalnya di pikiran Kang Ito sampai bisa membuat produk dan keluar uang segitu banyak, itu apa sih Kang? Nggak ada. Mengalir begitu aja, enjoy aja, nikmatin aja berarti kan? Saya bukan orang yang jago marketing, prediksi ini, itu. Cuma dalam otak saya waktu pandemi muncul, saya cuma berpikir, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi positive thinking saya cuma kayak gitu. Orang lagi sulit, saya enggak, saya manuver. Dan alhamdulillah terbukti, amisan saya berjalan lancar dan omsetnya lumayan bagus. Di tahun kedua pandemi, saya bangun yang tadi saya cerita. Saya nggak usah sebutin kan, beda merek kan. Iya. Dan itu sekarang 6 bulan berhasil. Sukses lagi, jalan lagi. Sukses belum, cuma sudah bisa berjalan. Itu kan namanya satu perusahaan kalau invested gitu kan. Kalau kita masih nombok terus dari kantong pribadi itu belum jalan. Ya. Tapi kalau sudah bisa berjalan dengan perputaran mereka sendiri, walaupun profitnya belum besar, itu udah berjalan. Udah perusahaan. Tinggal bagaimana nanti mengangkat itu omsetnya lebih tinggi dan sebagainya itu. Mulai dari promosi dan segala macamnya. Ya, itu makanya salah satunya kerjasama dengan pihak Daimaru, kerjasama kita kolaborasi saling menguntungkan, betul. bikin event dan sebagainya. Ini yang saya lakukan. Dan kita juga dari pihak Daimaru juga udah beberapa kali bikin event bareng sama beliau ini dan eventnya semuanya sukses, seru banget. Bahkan bisa dibilang meledak sih ya. Iya kan? Katanya gosipnya stoknya sampai nggak ada ini batik. Iya. Aduh. Ini semenjak sama beliau juga emang benar-benar berasa banget sih kita waktu pas mulai awal bikin event bareng sama Kang Ito, mulai dari yang ngabuburit ya kan, dan ntar kedepannya juga kita bakal ada event lagi ya Kang ya. Tanggal 14 ya. Tanggal 14 kita bakal ada event itu lagi. karena event dadakan sebetulnya. Saya awalnya saya pikir pengen lihat gitu kan seperti apa penetrasi ke pasarnya gitu. Makanya saya buat event batik series itu supaya orang lihat kan, bener kan. Ternyata sebelum saya buat itu penjualannya nggak banyak. Ya udahlah, nanti kita buat challenge yang lain. Dan itu ntar bakalan seru, ntar pokoknya ditunggu aja tanggal 14 November di event itu. Dan itu tapi sayangnya lapaknya sudah full. Baru tadi pagi ribut, ada beberapa teman-teman YouTube di luar minta, aduh saya bilang,
saya tuh kalau udah komitmen nggak bisa, gue bilang saya mau geser peserta yang lain nggak enak gitu iya kan. sih. Masih banyak yang minta slot ya. Masih dari tadi gue diminta terus. Kang Ito sendiri ini awal mulai kenal mancing itu kapan, Kang? Kalau kenal mancing, karena kan saya orang kampung ya. Saya nggak kampung banget sih. Saya tinggal di Jogja itu di pinggir Ring Road Timur atau Ya kota dong, pinggir ring road. kota. Iya. Jadi tapi sebelah pada zaman saya lahir kan. Oh iya. Saya lahir 68 masih kampung. Tapi bandara kan sudah ada. Sudah. Bandara. Saya dari bandara itu cuma 1 kilo. Kebetulan bapak saya dinas di sana. Saya tinggal di situ. Jadi kalau dibilang kapan mancing, dari kelas 3 SD saya udah mancing. 3 SD. Sudah. Itu liar atau kolam? Di sungai. Di sungai, liaran mancing sungai. Dan saya mancing kolam itu ya pada zaman kecil saya nggak ada. Saya mancing di kolam itu mutlak tahun 90-an. 90-an. Di waktu saya di Jakarta. Saya masuk ke Jakarta 88, kemudian 89 saya sempat balik ke Jogja lagi. Saya jadi sales di PT Tanco Indonesia. Oh, Tanco, yang perusahaan besar itu di Ancol. Mendem Gatsby, saya sales kanvas dulu, pengalaman. Nah dari situ tahun 90 saya balik Jakarta lagi, kemudian saya sempat kerja di satu perusahaan macam-macam, kemudian sempat belajar di akademi marketingnya Garuda Sales Institute, kemudian ada di LPPM, terus macam-macam di sekolahin sama perusahaan. Sama perusahaan, sekolah gitu. Sebenarnya malas saya. Saya males gitu. Nah dari situ kenal mancing. Saya mancing di kolam, tapi gila. Saya sempat gila, tiap hari mancing. Sekarang persepsi mancing saya sudah 180 derajat berubah. Jadi kalau dulu kan masih mikirin, gue mesti juara, gue mesti prepare ini semenjak Mas, waktu usaha di Cempol juga masih, cuma berapa tahun terakhir saya udah tahu. Oh, kembali lagi ke inti mancing itu apa gitu. Inti mancing untuk kesenangan. Iya, datang ke kolam, ngeracik apapun, kemudian mancing, dapat ikan, dah kelar. Nah itu, saya bahagianya di situ gitu. Saya kalau lebih mancingnya paling itu mancing ke laut malah. Ini mancing ke laut. Ini banyak orang yang nanyain juga. Ini mungkin beberapa sahabat mancing Daimur berpikiran kalau Kang Ito itu karena memiliki sebuah produk umpan untuk di kolam nih Kang ya. Kang Ito sebenarnya itu lebih prefer kolam apa laut? Jujur nih Kang. Jujur, kalau dari mancingnya saya lebih exciting ke laut. Karena kan jenis ikannya juga nggak ketahuan apa semua. Nah tapi ya laut itu perlu persiapan lama. Itu doang sih. Orang di awal-awal waktu usaha umpan, saya kan masih sempat ngelola kapal juga. Oke. Harvest itu saya ngelola kapal. Bertahun-tahun saya kelola, kemudian saya mancing ke Simon Reef. Kemana-mana saya udah keliling lah. Indonesia sudah keliling. Ke Maluku, ke Indonesia Bagian Timur, ke Sumbawa, ke NTT, semua sudah jalan. Waduh. Yang belum kesampaian sampai sekarang, karena saya keburu fokus ke kolam itu ke Irian. Irian ini masih belum? Belum saya jajah karena belum kesampaian karena 2012 saya itu memutuskan berhenti dari kegiatan mancing laut. Totally kapal saya balikin ke ownernya, sempat dijual, kemudian semua alat mancing saya jual. Saya pada tahun 2012 itu saya jual alat mancing second saya. Hampir alasannya? 130 juta. Iya, total semua alat juta, pancing itu 130 juta. Saya jual. Wih. 2012. Karena apa? Kalau saya masih punya alat pancing itu bakal mancing terus. Sebetulnya gara-gara sahabat saya. Ini saya cerita. Kalau mancing ke laut, waktu ada kapal, kita kan minimal 4 hari. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita bicara Simon Reef, Jumat pagi berangkat dong. Jumat pagi berangkat, betul. Tapi Kamis kan aku udah prepare. Rebu tuh udah prepare. Iya. Rebu, Kamis prepare, Kamis malam berangkat, Jumat pagi sampai mati handphone dong. Betul. Sampai hari Minggu malam. Betul. Minggu malam dari perjalanan dari Carita atau saya biasa kapal di Probo kan. Oh iya, Carita sampai itu 4 jam. Iya. Sampai rumah Senin dini harian. Iya, bisa pagi ya. 2 jam 3 baru nyampe itu ya. Tidur dong, istirahat. Handphone saya kan nggak hidup. Sampai siang jam 1 baru hidup.
Waduh. Nah, suatu saat ditegur dari customer saya di Surabaya. Oke. Dia datang ke Jakarta khusus nemuin saya. Nah, loh. Nah, serius dia cerita. Saya tahu orangnya kalau ngeliat kos saya lagi ketawa. Datang temuin saya, ketemunya di PIK Pantai Indah Kapuk. Ya, kebetulan ada customer juga. Diajak, dia tanya, karena kan dia begini ceritanya. Dia seorang bos lah seperti Pak Edwin gitu. Ditelepon customernya. Gue minta umpan jempol dong gitu kan. Iya. Lu kosong terus tuh anak buah lu. Oh iya, ya udah. Udah kan? Oke. Teleponlah saya. Telepon saya pas hari saya di laut. Kan mati dong. Ya, lagi di Mati. SMR itulah. Udah, 1 hari ditelepon, 2 hari telepon nggak bisa, udah. Kan kemudian lupa dong sama urusan yang lain. Betul. Minggu berikutnya ditelepon lagi, udah masuk belum umpan jempol? Oh iya sebentar. Nah, saya mancing kan nggak weekend doang. Saya kadang hari Selasa, hari nggak peduli kan. Iya. Telepon lagi, mati lagi handphonenya. Nggak pernah bisa Astaga. dihubungin. Jadi kosong barangnya tuh sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Wow. Dia kesal sama saya, dia terbang ke sini. Dia dia tanya, sorry ya gue bilang. Dia tanya gini, lu kalau mancing menghasilkan berapa? Nah gitu kan, pada tahun zaman dulu 2011-2012. Saya bilang sih, ya sekali mancing gue seminggu bisa dapatlah 5 juta. Karena dari sisa kapal lah, macam bla bla gitu. Berarti total 20 juta, iya. Terus kamu senang mancing ya? Senang, udah. Sekarang gini dah, saya kasih kamu 20 juta sebulan, ya enggak? 20 juta sebulan, itu udah nggak usah apa-apa, kasih 20 juta sebulan, kamu mancing terus, tapi umpan jempol biasa yang pegang. Nah, loh. Saya tanya, emang kenapa? Saya bilang, baru cerita, bahwa kamu itu punya potensi bagus, ya kan? Marketnya bagus. Jangan sampai yang sudah kamu bina dari 2006, 6 tahun itu kamu loss. Hilang tiba-tiba. Pada tahun 2011 waktu itu sih sekitar 5 ton per bulan. Per bulan 5 ton? Iya, untuk umpan jempol itu? Ya, pada tahun itu. Tahun itu, Terus dia bilang begitu. Disitulah seperti saya ditampar gitu. Oh, saya nggak boleh main-main dong, gitu kan. Akhirnya 2012 saya cut off semua mancing laut saya jual semua thread, saya fokus ke si umpan jempol. Itu 2012, 2013 naiknya berapa? 100%, bisa sampai 10 ton. Dari 5 ton ke 5 ton ke 10 ton. Dalam 1 tahun saya kemudian dari pengalaman, dari ketemu teman-teman, saya sharing kemana-mana, 10 ton. Widih. Setelah di 15 tahun sekarang average ya minimal 30 ton sebulan. Berarti saya bisa produksi 1 hari 1 ton. Wow. Ini saya buka di Daimaru karena saya udah lama nggak podcast. Itu bentar. Veno mikir dulu, sehari 1 ton produksi. Ya. Untuk umpan jempol. Dan selama sebulan berarti udah bisa keluar 30 ton lebih. itu. Wow. Lebih. Karena kita punya bahan baku. Kalau saya ngitung dari bahan baku utamanya, itu dikirim dari Bandung, itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali untuk bahan baku? 2 ton. 1 kali kirim mobilnya. Berarti seminggu 4 ton. 4 kali 4, 16. Nah itu bahan utamanya. Padahal di situ dipakai cuma sekitar 30-40%. Sisanya kan 60%-nya atau 50%-nya berarti total 32 ton minimal. Wow. Itu paling gampangnya saya ngeceknya dari situ. Kalau mau ngecek ya ke admin. Yang lebih paham ya. Yang lebih paham. Nah, itu ya pengalaman aja itu. Tapi benar-benar yang beres maksudnya kena tamparan itulah. Ya 2012 itulah. Akhirnya teman saya. Dan saya thank you banget sama teman saya itu. Ya mohon maaf ya kalau digaji 20 juta ya. Untuk yang ngapa-ngapain tapi umpan jempol ditarik dia ya. Iya. Jangan-jangan customernya itu titipan istri. Bisa jadi. Aduh. Ya, itu. Tapi istri nggak marah tuh Kang dulu mancing? Enggak, jadi dulu maksudnya mancing terus kayak gitu istri nggak marah? gitu? Nggak pernah. Dan dia support 100%. Bahkan kalau saya bilang, saya cerita ke teman-teman, ke semua teman-teman, kalau saya nggak mancing ditanya, kenapa nggak mancing gitu kan? Sekarang kan di kolam nih, kenapa nggak mancing? Saya bilang, saya nggak punya duit gitu kan. Saya nggak punya duit, dikasih duitnya, nih kamu mancing. Itu istri? Istri saya
totally ya, nggak pernah komplain, nggak pernah apa. Dan kalau punya duit, percaya nggak? Waduh. Si istri siapa yang pernah diajak ke toko pancing beliin Stella? Dia tahu bahwa harga Stella itu berapa gitu, maaf ya Pak, gitu. Ya dibayarin sama dia dibeli. Ada lagi nggak sih istri gitu? Loh, pergi ke toko kan, saya suka jalan-jalan ke toko berdua gitu kan. Saya beli. Terakhir saya beli satu merek tapi di bawahnya Stella lah, lumayan harganya ya, hampir satu motor Mio lah. Saya beli bawa pulang, dia lihat, oh ya udah, beli sama siapa? Gini-gini, kok nggak di situ? Nggak, kebetulan itu. Oh ya udah, gitu doang. Gitu doang? Gitu doang. Nggak ada lagi. Nggak ada apa-apa lagi gitu di belakangnya? Nggak pernah. Dia tahu alat saya banyak, alat saya itu, dan dia tahu satu set itu bisa beli motor satu gitu. Iya. Nggak tahu biasa. Alamak, kayaknya kalau saya langsung tidur di luar. Panjangan ceritanya kalau panjang. saya ngomong baru berapa poin nih. Panjang banget dan itu bener-bener wah sih. Dari mulai usaha awal berkembang sampai kena tamparan dan akhirnya bisa fokus lagi, sampai semua alat pancing laut pun dijual. Ya. 130 juta satu mobil lah ya. Ya, itu satu. Itu wow kalau sih. beli barunya berarti kan bisa kebayang dong. Itu second saya loh. Itu bisa 2 kali lipat kayak 130 juta barunya. Mungkin, karena kan ngumpulin lama. Iya, dan saya tahu Kang Bertahun-tahun. Ito pasti produknya itu produk Jepang semua. Jadi saya tahu harganya. Makanya saya bilang, saya bisa. Karena saya punya joran jigging itu 13 set tuh, bayangin. 13. Joran jigging Iya, 13 set. set. Popping ada 3 apa 4 set dulu zaman itu. Jigging kan berarti slow. Enggak, zaman sama itu speed belum ada dong. Zaman 2012 oke. tuh Belum masih yang bebas lah, masih semua pakai. Tapi dibanding teman-teman yang saya mah nggak ada apa-apanya, pemancing laut tuh pada gila, orang satu kantor isinya gitu. Iya Saya sih, sebenarnya iya malu cerita, cuma saya ini sebagai motivasi bahwa ada sesuatu yang bisa lebih penting digarap dan bisa menghasilkan. Itu tamparan saya buat saya gitu, karena kan kesempatan itu nggak datang 2 kali loh, momen itu nggak datang 2 kali loh. Kapan lu bisa manfaatin momen, kapan lu bisa punya feeling bagus, hajar gitu, jangan pernah. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin pengen mau usaha dan sebagainya, nggak usah pikir, nggak usah pikir, Jalanin aja. just do it aja. Nanti akan mengalir, nanti akan mengalir sendiri dan akan kepentok. Maksudnya gini, kepentok. Misalnya lu ngejalanin A gitu kan, wah ini masalah mentok. Di saat mentoknya itu, lu akan belajar, lu akan dapat ilmu ya untuk pengembangan berikutnya. Betul. Tanpa lu melakukan sesuatu, hanya bilang sulit, susah dan sebagainya, ya itu nggak bakal maju. Nggak akan maju sih. Nah, jadi apapun yang misalnya terjadi masalah, santai aja, pasti semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Ada jalan keluarnya. Tuh. Semakin banyak masalah, kita akan semakin banyak belajar. Setuju. Nah, kadang-kadang orang-orang kalau udah ketemu masalah udah malas, hopeless gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Betul Dan sih. jangan pernah bilang kalau usaha itu capek, dan jangan pernah bilang sulit, jangan pernah bilang gagal dan sebagainya. Karena seluruh mindset kita kalau bisa kayak gitu, ya itu yang terjadi. Karena bawah sadar kita sudah mengatakan itu gitu. Jadi kalau dibilang Kang Ito capek, enggak, saya bilang. Saya selalu, mohon maaf ya, saya cari waktu aja untuk duduk di sini itu susah loh. Iya, Muter terus, nggak pernah gitu. Saya mulai dari mancing, promosi umpan, ya kan, ikutan lomba. Wah, susah banget nyari beliau. Sekalinya pun ketemu, itu biasanya pas di event yang beliau bikin. Gitu. Nah, Kang, balik ke kolam nih. Kita kan dari Daimaru udah berapa kali nih sama Kang Ito. Mulai dari ketika mancing Galatama sama di kolam yang ngabuburit kemarin itu. Kang Ito sendiri kalau mancing menggunakan Daimaru hook itu biasanya yang apa, Kang? Jadi kan kadang-kadang teman-teman harus tahu bahwa alat tackle itu sesuai target. Ya, selalu kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa hanya salah satu alat bisa tuh pakai jig semua, nggak bisa. Kalau kita di kolam, saya biasa kalau wilayahnya masing-masing. Seperti saya bilang tadi, Jambi gitu kan. Jambi itu ikannya gede-gede. Kita mancingnya pakai hook nomor 4, nomor 5 pasti gitu 45 kan. Cino. Cino. Terus kalau di wilayah Jawa, Jabodetabek kan ikannya bisa sekilo ukuran 2, sekilo 3, sekilo 4. Iya. Nah, itu bisa pakai nomor 3, nomor 4 gitu yang paling banyak. Terus kalau di Bandung, Jawa Barat, kan ikannya sekilo 7. Iya, sekilo betul 8. sekali, kecil-kecil. Namanya kan spring. Nah, Iya. itu harus menggunakan yang nomor 1. Nomor 1, sama kayak di Bogor sih, di rumah sama. juga kayak gitu.
Nah, itulah kita harus expert sedikit, belajar dulu tentang tackle, baru kita targetnya seperti apa. Karena Betul. tingkat kesuksesan daripada mancing di kolam itu, menurut saya ada beberapa ya, ini trip dari saya, nggak tahu bisa protes apa nggak. Yang pertama, faktor utama adalah lapak. Pasti orang nggak setuju. Karena ada beberapa ikan mas, karakter ikan mas itu di Ngeblok lah. ngeblok, Ya, ada yang ngeblok, ya. ada yang enggak. Itu lapak dulu. Yang kedua umpan. Betul, Karena kan umpan. sebagus apapun lapak, kalau umpannya nggak bagus, Nggak akan dimakan. nggak dimakan. Nggak dimakan. Tapi rating strike-nya tetap ada. Tetap ada, Kadang-kadang itu. Nah, terus yang ketiga kita bicara piranti. Piranti itu yang tadi saya bilang alatnya, benangnya harus pas, kemudian mata kailnya harus pas. Ukurannya harus pas, betul. Nah, itu yang saya sarankan. Yang keempat, kita bicara skill. Skill seseorang tuh nggak mungkin bisa sama dengan masing-masing. Iya. Misalnya cara ngelempar dan sebagainya. Contoh misalnya ketemu kolam yang besar, kolam besar, gitu kan, kolam besar. Kemudian ikan makan di blower gitu kan. Iya, Kita makan perlu tengah. lemparan besar dan nggak boleh ngebom. Nah, itu kan teknik sangat berpengaruh. Oh iya sih, teknik lemparnya juga. Teknik kan. pengaruh sama alat tadi itu, Betul. tackle tadi itu. Kalau benang yang terlalu besar, dia Susah juga banget. sulit itu, umpannya copot dan sebagainya teknik. Nah, kalau terakhir kita baru bicara hoki atau mimpi. Iya. Itu makanya saya bilang pemancing nggak ada yang jago itu karena ada unsur Hoki. rezeki gitu. Betul. Nah itu, kita bilang wah hoki dulu pertama, ya nggak bisa. Kalau kita ngandelin hoki nggak usah pakai umpan, lempar aja. Tapi kan rating strike-nya nggak ada. Belum tahu, iya. Nah, Rating strike-nya kalau nggak tahu. 5 itu semua terpenuhin, kemungkinan suksesnya tinggi. Nah, Tuh, itu. masukan dari Kang Ito langsung tuh bagi Jadi jangan sahabat Cinta Baru. itu orang kadang-kadang gini, sering kejadian di ikan mas itu. Hah? Saya buat umpan, kita tandem gitu kan. Iya. Ya kan ada tuh. Iya. Temen Tandem saya narik terus, saya enggak, pada umpannya sama apa semua sama Nah, ya biasa gitu. Anehnya itu. Ya itu belum terakhir rezekinya itu. Hokinya itu yang Ya. terakhir kan. Padahal umpan sama, lapak sama, bahkan Ya. ngelempar sebelah-sebelahan. Sebelahan. Yang dapat yang sebelah terus, saya nggak dapat. Nah, gitulah. Semenjak Covid kemarin, Corona ini, pandangan Kang Ito terhadap dunia permancingan tuh gimana sih Kang? Gila saya bilang. Hah? Gila saya bilang. Menurut pandangan Kang Ito itu berarti makan banyak orang mancing berarti? Iya, makin banyak. Waduh. Mungkin Daimler sendiri merasakan pada Iya sih. awal Covid tahun pertama itu omsetnya pasti naik gila. Karena Itu kan betul sih. ini secara umum sih sebetulnya. Kalau saya memandang secara umum, bisnis yang berkenaan dengan hobi, bisnis berkenaan dengan natural, Iya. alam, kemudian makanan, itu akan naik. Karena iya sih. Menurut pandangan saya tidak hanya karena Covid, tapi semua masyarakat akan berpikir back to nature. Ini udah sih. 2-3 tahun terakhir ya. udah mulai sih. Atau sebelum Covid pun saya sudah memandang itu. Udah back to nature banget sih. Iya. Dulu mall 5 tahun yang 10 tahun yang lalu kan apapun di mall. Di mall semua. Apapun di mall. 5 tahun terakhir mall kan sudah mulai Turun, sepi. mulai turun, Banyak iya. yang tutup. Nah, itu saya melihat itu. Makanya back to nature-nya harus. Jadi Iya sih. teman-teman kalau mau bisnis ya sekarang back to nature-nya ituin. Betul. Itu yang Saya harus dilihat memandang tuh. itu. Back to nature. Kalau bicara, mohon maaf, omset, ya saya alhamdulillah termasuk orang yang beruntung mungkin. Omset saya malah naik. Ada Covid ini. Usaha perikanan kan. Nah, Nah itu salah satunya karena mungkin dari, mohon maaf, ada beberapa temen yang kena PHK atau perusahaan yang tutup gitu kan. Mereka di rumah berpikir mau usaha apa gitu kan. Sementara di luar masih Covid, Iya. yang susah untuk bergerak. Kemudian mereka bilang udah saya ternak aja, termasuk ternak lele, ternak lele, ternak apapun, seruangan sekecil apapun dia manfaatin, Betul, dia gunakan. Makanya tanda kutip saya masuk ke bisnis yang satu. yang tadi itu. Dan sedang berjalan. Ya, nanti juga tahu. Iya, semoga kedepannya ntar bakalan sukses deh itu Kang. Jadi udah, ya kita ngomongin omsetnya pasti udah tahu beliau seperti apa ya omsetnya. Dan bahkan anak beliau kalau nggak salah kuliah di Jepang, betul? Betul. Betul. Jadi saya kalau cerita anak, saya 2 anak cewek semua. Yang gede dulu sempat di Amerika. Waduh. Pulang terus mau kuliah S2 saya tahan, dapat kuliah S2 di Belanda. Surat panggilannya disobek sama istri saya. Karena anak saya lulus cum laude.
Oke. Kemudian ditawarin 6 perusahaan termasuk ya perusahaan-perusahaan kayak yang lagi terkenal Shopee, Medsos semua ini. Kemudian ditanya berapa gajinya, segini katanya awal. Udah saya gaji kamu 2 kali lipat, saya kasih mobil, saya kasih itu, kamu kerja sama aku. Anak kerja sama bapak? Iya kan dia mau sebetulnya mau berpikir mau eksis gitu, mau nunjukin bahwa saya bisa. Saya bisa, ya. Ya udah, it's okay, bilang nggak usah, bilang. Udah akhirnya sekarang jadi ngelola umpan jempol. Yang gede, yang kecil udah kuliah di Jepang, udah semester 4. Semester 4. Itu juga full beasiswa ya. Anak saya juga full beasiswa, semuanya full beasiswa. Keren. Sekarang sempat waktu itu setahun di Hungaria, terus ke Swiss, Prancis, balik, terus kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang akhirnya. Dan sekarang dia sudah digaji per bulannya. Kuliah digaji? Oke. Kuliah digaji lo, kaget lo gue lo sumpah. Setiap ya saya setahun dia di dom di kampus karena kan wajib. Terus tahun kedua dia udah keluar, harus keluar sosialisasi dengan orang Jepang. Oke. Nah, sambil bekerja kah di situ? Enggak. Jadi kerjanya di kampus, dia dari trainer orang-orang Jepang kan malas bahasa Inggris ya. Sedang mereka sekolah internasional. Betul. Dan bahasa Inggris anak saya itu apa sih aturan Inggrisnya, TOEFL-nya berapa sih di Indonesia itu paling top 8,5. Iya. Nah, anak saya hampir 8. Bisa ngebayangin tuh bahasa Inggrisnya kayak apa? Wah, boleh tuh ngobrol bareng ya? Boleh ya? Boleh, ntar kita ngobrol bareng sama anaknya kayaknya. Saya belajar lagi aja bahasa Inggris ya. Dia hampir 8, terus karena dia jadi asisten dosen, kemudian ngajarin itu digaji, kemudian dari pemerintahan Jepang sendiri, dia dapat beasiswa juga khusus di situ karena prestasinya. Prestasinya itu betul. Pemahaman bahasanya, dia dapat gold medal untuk bahasa. Padahal orang Jepangnya nggak pernah dapat bahasa Jepangnya loh. Saya bisa tunjukin sebelumnya. Berarti dia bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, Prancis sama Hungaria. Prancis, Hungaria. Ya. Saya kayaknya ntar kalau pulang kita ketemu yuk. Boleh nggak ajarin saya? Saya pengen belajar bahasa Jepang. Saya nggak ada yang lebih bangga daripada semua bisnis saya jadi sama anak-anak saya. Iya sih, setuju. Cuma Dan itu doang. apakah kedepannya yang di Jepang ini bakal kerja bareng dengan ayahnya lagi? Sulit. Kemungkinan sulit. Kemungkinan Karena sulit. semuanya 90% mahasiswa di sana semester kelima itu udah di book sama Perusahaan big company di all over the world. Dan kemungkinan dia bakal di sana. Saya kasih kebebasan. Saya nggak pernah. Saya kasih kebebasan. Tapi kan sekarang saya udah bisa TikTok sama dia. Oh iya sih. Dia sudah bisa ngarahin, Pak, bisnis itu begini, harusnya begini. Ya itu, karena kan dia business management. Business management, oke. Dan dengan Kang Ito sendiri yang sekarang punya sebuah bisa dibilang perusahaan lah ya, perusahaan jempol ini gitu kan. Jadi bisa kasih masukan ke anak sendiri. Dia ngasih ke saya. Dia masih gini ke saya. Wah, lo kebalik lo kebalik lo. Hasil kuliah dia udah sampaikan ke saya, Pak, gini Pak, bikin terobosannya begini. Dan saya selalu konsul ke dia. Saya bikin program, Dek, gitu. Gini. Berarti bisnis konsultannya jempol, ya. Anak Kang Ito langsung lah ya? Iya, dia sekarang saya bisa bilang begitu. Wow. Ya. Gila sih. Gitu. Dia bisnis konsultan saya sekarang trennya kemana, terus online-nya seperti apa gitu. Dan pantesan Kang Ito kebanyakan tackle setnya berasal dari Jepang ya? Enggak. Tapi pernah dikirimin nggak? Enggak, jadi itulah Jepang, harganya hampir sama. Oh. Sudah saya suruh cari ke semua toko, harganya hampir sama. Ngapain capek-capek? Dan Harganya hampir sama. berisiko waktu Dikiriman dan segala macam shippingnya. Oke. Harganya sampai sama. Jadi jangan pernah berpikir kalau kecuali beda merek ya. Ya. Kalau merek yang itu yang terkenal itu harga Indonesia sama harga itu hampir sama. Mirip banget. Wow. Kecuali kalau mau beli second, karena habitnya mereka begitu launching baru, yang lama ditukar. Oh, ditukar. Jadi banyak toko yang menjual second itu. Bener sih. Emang banyak tuh kalau misalnya lihat di Jepang itu toko-toko pancing banyak yang ngejual tackle set second. Bahkan sampai lur pun mereka ada yang jual secondnya gitu. Betul. Tapi anak saya kan
ya mohon maaf waktunya nggak ada. Iya, betul. Udah sibuk sendiri loh, belum dijadiin bisnis consultant sama ayahnya. Jadi waktunya benar-benar sibuk. Meeting terus ya, kerjanya Iya meeting sih, terus pasti. sama konsul Jepang, sama pemerintah Jepang. Kadang-kadang online aja. Tapi udah ada rencana pengen balik atau maksudnya untuk pulang berlibur ke Indonesia atau gimana? Awal pertama COVID kan kita Maret ya? Maret, ya. Dia Februari sempat Indonesia. Oh, Februari udah sempat pulang. Tahun yang lalu. Tahun Udah 2020 tahun kemarin kan. sempat pulang, kita kebetulan ya dia nggak di rumah jadinya karena kan sampai di bandara pagi sore kita terbang umroh bareng-bareng. 12 hari balik Indonesia pagi, besok paginya berangkat lagi. Langsung berangkat lagi ke Jepang? Enggak, ke Labuan Bajo. Kita Labuan Bajo, liburan. oke, jalan lagi. Nah, sampai Labuan Bajo, balik Indonesia tanggal 28, itu kan gosip udah Thailand Iya, udah di blok. udah blok, Dia udah beli tiket via Thailand. Saya bilang, Dek, daripada nanti bermasalah, Thailand dan red zone gitu Iya. kan, terbang macam-macam. Coba cari bandara yang dari Indonesia direct Ke Jepang. Jepang. Masuk ke Jepang mana aja, yang penting nanti di Jepang kamu kan gampang kan. Iya. Akhirnya harusnya dia ke Narita, tapi Narita, dia ke Tokyo. Oh. Terbang dulu, jeret, baru cari pesawat. Jadi tiket pesawat yang via Ke Thailand itu hangus. hangus, iya. Ya, Jadi mau nggak mau 8 Jepang juta. dari Jakarta Narita baru dia naik lagi ke Tokyo. Dia di bawah, di Beppu. Di Narita sebetulnya, lebih dekat Narita daripada ke Jepang. Ya. Jepang ya? Karena di Beppu. Ya itu sekedar cerita aja. Oh. Ceritanya menarik semua loh tentang Kang Ito ini, sumpah. Mulai dari usahanya, hobi mancingnya, mulai dari hobi mancing lautnya sampai akhirnya Panjang cerita. panjang banget ceritanya. Tapi hobi jadi ke usaha ya Kang ya? Ya betul. Betul kan? Itu kata teman-teman, kata orang. Nah. Orang yang paling bahagia sedunia itu ya begitu. Hobi jadi usaha, itu yang paling bahagia. Kerjaannya ngerjain hobi. Iya. Kan orang pengen nyari ngerjain hobi itu waktunya susah. Betul. Nah, kalau saya kerjain tiap hari, ngerjain apa? Ngerjain hobi saya. Saya juga pengen seperti itu. Sebetulnya kalau harusnya kerja apapun ya jadiin enjoy aja. Enjoy sih. Supaya nggak ada tekanan. Betul, dan nggak beban juga di Betul. kitanya. Betul, Mantap, betul. mantap. Nah, terakhir nih Kang. Wejangan dari Kang Ito buat sahabat pancing Daimaru, buat kita juga di Daimaru, untuk menghadapi dunia permancingan saat ini tuh gimana Kang? Ya, ini khusus untuk Daimaru teman-teman Iya. Daimaru. Jadi kita harus jeli melihat daripada perkembangan mancing itu. Jadi kita berusaha untuk memahamin karakter daripada pemancing Iya. itu sendiri. Terus trennya seperti apa gitu kan. Cara market, cara pendekatannya juga berbeda-beda. Betul. Nah itu kadang-kadang mereka, mohon maaf, nggak terlalu memikirkan itu. Makanya saya rela berkorban pergi ke suatu tempat yang hanya tiket 30.000, 40.000. Oh. Yang mungkin bisa ngebayangin perjalanan saya dengan tol dan sebagainya. Iya, udah habis berapa lah gitu Habis ya. berapa banyak. Tapi dari situ saya dapat poin yang sangat tinggi kan tentang kita melihat teman-teman di bawah itu seperti apa, kemudian cara mancingnya bagaimana, dan dia akan menjadi satu apa ya, nancep sekali di hati mereka. Iya. Makanya saya bilang kalau mereka sudah ketemu jebret, ini secara tidak sadar mungkin Daimaru nggak memandang kemarin kita waktu ngabuburit nancep kan. Nancep. Kita hanya sekedar tiket 200.000 kemudian kayak gitu. Nah itu yang saya jalankan. Saya selalu lakukan itu. Bahkan hanya Jabodetabek sampai Bandung sampai Garut saya masih naik mobil ya sementara. Dulu saya lakukan itu sampai ke Jambi sampai ke pelosok naik pesawat. Iya saya bisa puluhan juta untuk trip itu. Untuk Yang saya mencari hanya tren sekedar, apa gitu ya. Nah, hanya sekedar mancing yang istilahnya tiket 100.000. Wow. Tapi jangan salah, orang yang saya datangi itu proudnya tinggi banget. Ada satu produsen atau pemilik umpan datang ke wilayah mereka. Iya sih. Itu otaknya udah nancep. Ngomong kemana-mana, saya pakai umpan jempol, saya pakai umpan jempol, saya pakai umpan jempol. Iya. Betul. Saya nggak perlu minta mereka untuk tolong promosiin dong, saya nggak perlu. Tapi just mereka show sendiri mereka udah itu, itu. mereka. Dengan Itu kita nyambangin itu ya padahal ya. Ya itu konsep bisnis yang saya pakai. Lebih ke apa ya berarti dibilangnya itu ya? Personal Personal approachment ya? betul. Iya. Lebih ke personal approachment langsung sih. Ya,
Tapi kalau kita hanya promosi koar-koar gitu kan, ya mohon maaf, medsos ada, efeknya pasti ada. Cuma kalau dengan datang kemudian lihat ngobrol-ngobrol, itu efeknya beda. Beda sih. Ya jadi harus dikombinasikan antara medsos, direct iya. Kita juga bakal ada beberapa event lagi ntar insya Allah ke depannya ya Kang ya? Ya, yang dari tanggal 14 ini. Nanti kalau misalnya punya program, punya planning, sampaikan jauh-jauh hari. Siap. Supaya saya bisa plan ke depan. Saya non-profit oriented. Saya nggak pernah mikirin kalau event gini untuk profit dan sebagainya, nggak. Nah itu. Ya kita bicarakan aja. Itu. Hari ini diecast kita itu benar-benar yang full tentang pengalamannya Kang Ito memulai Ini usaha baru sedikit dari loh, kecil. baru segininya. Iya, itu baru segini tuh. Belum cerita mancing laut. Wah seru banget. Wah itu dintar lagi, dintar. Ntar kita mungkin boleh nggak sih kita ajak Kang Ito mancing ke laut? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh ya. Nah Sangat itu boleh. mungkin kita ke depan ntar ada bikin bareng masih. sama Kang Ito untuk mancing ke laut. Kita bawa beliau untuk jadi gila lagi di laut. Enggak, saya nggak bakalan. Oh, nggak bakalan. Mancing saya udah berbeda. Jadi hanya buat fun aja. Hanya buat fun. Kita ntar fun fishing aja bareng sama Kang Ito di laut. Setelah itu ntar kita bakal ngobrol bareng lagi mungkinnya kita bahas tentang laut di diecast selanjutnya. Saya baru pulang kemarin mancing, saya di Banyuwangi. Nah, kan dia baru pulang mancing. Seminggu saya di Gerajakan, di Pancer, terus lanjut lagi ke Sendang Biru, ke Sambang. Sendang Biru Baru sudah. balik hari Minggu, terus Seninnya ke sini ya, Senin apa Selasa? Iya, langsung sini Senin. Ya udah itu, baru Wah. mancing saya seminggu. Dia baru Tapi kan kebetulan saya ada bisnis di Banyuwangi, jadi saya kunjungin pabrik sana, meeting sama manajer sana, ngobrol-ngobrol, udah kelar, lanjut mancing 2 hari, 3 hari. Di Malang saya ada customer, ketemu sama mereka, makan sama mereka, dan itu mancing Mancing 2 lagi. hari. Jadi alasan kerjanya cuma 30 menit, mancingnya 2 hari. Kerja 30 menit, mancingnya 2 hari. Itu enak sekali. Ya udah, diecast ya untuk yang hari ini kita udahin dulu aja. So Kang Ito, terima kasih banyak Sama-sama, udah nyempetin sama-sama. datang ke diecast kita di Ya. studio Daimaru ini. Ya, So sahabat mancing Daimaru, thank you for watching ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Kang Ito juga. oh ya, ya, Betul, ya. sama YouTube channelnya Daimaru Fishing. So, thank you for watching. Daimaru, born to fish.